Selamat datang di Streetwave Podcast, perbincangan mengenai film, musik, game, teknologi, dan opini tentang banyak hal. Selamat mendengarkan. Streetwave Podcast episode ketiga. Ya, hari ini kita ada di segmen Street Tech gitu ya. Ini kayaknya banyak Street Tech-nya ya. Kebetulan yang lagi sering di kulik-kulik yang itu ya. Iya, tapi pasti nanti akan ada konten-konten yang lain lah. Ya. Ya, kali ini kita akan membahas masalah ini sebenarnya temanya nggak street amat, ini temanya sih agak tinggi sih ya menurut saya. Jadi judulnya adalah AI for Cheaper Gaming, DLSS 2.0. Atau istilah gampangnya adalah penggunaan Artificial Intelligence AI atau Artificial Intelligence untuk for cheaper gaming. Jadi main game yang lebih murah. jadi supaya ngegame ini bisa murah, ternyata AI ini juga ternyata bisa diterapkan. Jadi DLSS 2.0. Tapi yang dimaksud cheaper atau yang lebih murah ini bukan di in-purchase gamingnya kan, jadi bukan di dalam gamenya kan? Oh iya, kalau development untuk gamenya pasti ya memakan biaya, dan itu pembahasan yang lain. Jadi bagaimana meng-create game supaya lebih murah itu mungkin pembahasan yang. Tapi kalau di sini titik beratnya di hardware, karena kalau kita mau main game kan kita butuh hardware-nya. Butuh gitu. hardware-nya, betul. Misalkan PC gamer ya butuh PC berarti, butuh PC dan segala komponen-komponennya. Oh ya, di podcast sebelumnya nanti akan ada judulnya kan resolution and PC part. Nah itu saya bahas masalah itu yang di episode 2 ya kemarin, di episode 2. Terus balik tadi, kalau mau ngegame kan pasti butuh hardware ya. Misalkan konsol pun juga kan butuh beli konsolnya. Ya. Dan makin lama, makin tahun ke tahun memang membutuhkan biaya yang lebih besar dan spek yang lebih tinggi sepertinya. Bisa seperti itu, tapi ada gini Bung Putut. Misalkan kalau biaya untuk memproduksi hardware itu lebih efisien, maka harganya akan bisa lebih murah, ditekan gitu. Ya. Ditekan atau bisa aja sama. Jadi ada yang menarik di apalagi untuk di industri konsol ini. Konsol ini ternyata kalau kita lihat harganya, kalau mengacu ke dolar ya, dia tidak pernah melebihi harga di $500. $500. Jadi kalau jadi sekarang tahun 7,5 jutaan. Tahun kemarin $500 keluar konsol baru, dia tetap di range seperti itu. Jadi memang di set kalau konsol kan nggak bisa kayak misalkan PC yang harganya bisa sangat mahal, sangat jauh lebih mahal gitu ya. Ada juga mungkin yang PC yang sangat murah gitu ya. Nah, tapi kalau konsol ini memang dia harganya di tengah-tengahnya lah. Di tengah-tengah dan ditekan supaya tetap dari tahun ke tahun ketika keluar generasi yang baru itu harganya tetap sama. Jadi tetap aksesibel. Tapi juga tetap butuh duit kan berarti. Yes, betul sekali. Dan AI ini memang lebih utamanya ke PC gaming sih. Karena kalau konsol kan konsepnya kan kita tinggal beli dan kita nggak usah pusing tentang hardware. Kalau konsol itu memang sudah disiapkan untuk main itu. Jadi game aja. Contohnya misalnya game PS4 gitu dengan spek yang sudah disediakan, maka kalau kita beli kaset PS4-nya itu nanti ya dengan langsung main dengan otomatis. Konsol itu sudah dijamin bisa main. Kan nggak mungkin misalnya kan, wah ini kalau kamu main game PS4 ini maka kamu harus upgrade seruan atau daleman dari PS4-nya kan nggak mungkin kan, karena mau disediakan. Selama PlayStation 4 itu disupport, maka 3 tahun ke depan ketika ada game PlayStation baru ya tetap langsung bisa main. Beda dengan PC ya. Kalau PC kita misalkan low end atau mungkin kentang orang nyebutnya. Jadi keluar game baru yang lebih berat ya mungkin. Contoh misalnya mungkin 3-4 tahun yang lalu mungkin PC-nya masih kuat kalau buat main PES atau FIFA gitu kan. Tapi sekarang kalau menggunakan PC yang sama untuk main game yang terbaru 2021 gitu misalnya, itu mungkin nggak
nggak akan sesmooth yang kemarin, enak yang kemarin gitu ya. Jadi emang harus ada yang harus di-upgrade gitu. Nah ini itu hubungannya. Jadi artificial intelligence ini ternyata sudah bisa diterapkan di game, di industri game. Di industri game, wow. Nah, jadi kalau kita dengar istilah artificial intelligence mungkin banyak kita temui kalau saya sih banyak nemunya di film-film ini sci-fi, science fiction gitu ya. Robot atau jadi di mana ada suatu program yang dia bisa belajar sendiri gitu loh. Berjalan sendiri. Dan tambah lama dia tambah pinter, bisa beradaptasi, bahkan bisa reasoning juga. Akhirnya malah yang bikin pengen mematikan si ini. Itu kalau di film, tapi kalau yang di Terminator contohnya, Terminator dia kan ada, ya itu kan AI-nya juga kan, Skynet itu ya. Skynet itu contohnya seperti itu. Tapi kalau yang di sini memang dipergunakan sebagai membantu memudahkan umat manusia mungkin. Iya, kalau di sini memang memudahkan umat manusia yang khususnya bagi gamer, jadi umat gamer, umat PC gamer. Walaupun ini teknologi baru ya, jadi belum mungkin sempurna sih juga belum. Jadi pasti masih ada keterbatasannya, tapi ini konsep yang menarik dan pasti akan punya implikasi yang ya pasti ada lah implikasinya di industri hardware terkhususnya permainan. Jadi industri gaming lah. Street tech atau street play? Street tech ya. Ya ini kan kalau kita bahas gamenya yang game yang terpapar AI, street play. Tapi kalau ini kan AI-nya berarti ini di street tech gitu ya. Terus mungkin sebelum ngomong lebih banyak, ya ini mungkin kita harus juga kenalan dulu ya apa itu artificial intelligence. Jadi kalau dari sumber yang saya dapat ini dari anantech.com, itu dia punya satu diagram yang menarik yang dia bisa menggambarkan artificial intelligence dan hubungannya dengan DLSS. DLSS ini adalah deep learning super sampling. Jadi ya ini dia itu salah satu software produk spesifik dari Nvidia, jadi salah satu perusahaan yang memproduksi, mungkin kalau bagi PC gamer sudah nggak asing lagi, memproduksi GPU atau graphic card gitu ya, processing unit. Nah ini dia mengatakan bahwa artificial intelligence itu adalah a program that can sense, reason, act, and adapt. Sebuah program yang bisa merasakan, reasoning, beralasan gitu ya, beraksi, act dan beradaptasi. Nah ini sebenarnya konsep yang revolusioner. Jadi mirip kayak orang gitu. Iya, jadi manusia ini berusaha menciptakan intelijensia yang buatan. Jadi dia meniru manusia konsep sebenarnya. manusia. Meniru yang terus belajar, beradaptasi, reasoning, sense gitu ya. Nah, setelah itu jadi artificial intelligence ini rumah besarnya lah. Kalau dibedah di dalamnya ada subsistemnya di dalam sistemnya itu adalah machine learning. Nah, ini lebih hardware lagi. Kalau artificial intelligence itu kan konsep ya. Konsep. Nah, machine learning ini kalau sudah ada mesinnya berarti memang sudah ada hardwarenya. Jadi dia kalau di sini dikatakan machine learning is algorithm whose performs improve as they are exposed to more data over time. Jadi dia ini algoritma. Kalau algoritma itu kan sistem perintah. Sistem perintah ya. Jadi sekuensial perintah gitu ya. Yang bisa improve. Nah, ini yang kerennya dia akan improve ketika dia diekspos. Jadi ketika dia diinputkan banyak data, dan ketika lebih banyak lagi berarti dia akan improve terus. Lebih banyak memperbaiki dirinya sendiri ya, kualitasnya itu machine learning, improving. Nah, ini juga revolusioner juga. Nah, mungkin kita nggak bisa menjelaskan secara teknis karena
kita ngertinya ya cuma konsepnya aja, tapi pasti teknisnya akan lebih rumit lagi daripada yang kita omongkan gitu. Tidak sesederhana ini. Tidak sesederhana. Oh itu cuma algoritma. Terus algoritma ini pasti ada hubungannya nanti dengan komputasi matematika gitu. Ya, sudah itu mohon maaf itu bukan hal yang mudah untuk. Bukan karena kita bukan expert ya, jadi, tapi kita melihat dan merasakan gitu. Jadi pengen ada sesuatu yang akan muncul, ingin berbagi, ada keresahan pengen di-share soal ini gitu. Nah ini dan wah ini menarik gitu. Jadi algoritma itu pasti ada hubungannya dengan ya hal yang tidak mudah untuk dijelaskan. Yes. Nah, setelah itu ada di machine learning ada yang disebut dengan deep learning gitu ya. Nah, deep learning ini adalah kalau dia ngomongnya adalah subset of machine learning in which multi-layered neural network learn from vast amount of data. Jadi deep learning ini kalau sepemahaman saya membaca diagram ini dia adalah jadi dia ada aplikasi dari machine learning. Jadi ketika kita sudah punya algoritmanya, nah deep learning ini dia adalah aplikasinya. Makanya Nvidia ini mengeluarkan DLSS 2.0 atau deep learning super sampling. Nah, terus apa yang dimaksud dengan deep learning super sampling gitu ya? Nah, nanti kita akan obrolkan lah. Nice. Jadi itu sedikit pengantar lah apa itu artificial intelligence. Mungkin nggak terlalu dalam dan ya cuma konsep-konsep dasarnya aja, tapi menurut saya ini menarik. Dan kalau memang senang teknologi, memang sekarang sudah hampir zamannya orang mengembangkan inilah. Ini jadi artificial intelligence ini mulai ranahnya berkontak apa namanya? Sudah sewajarnya gitu. Iya, dan ada satu info yang menarik Mas Putut, ini di luar gaming ya. Jadi artificial intelligence ini saya kalau nggak salah pernah dapat informasi, pernah baca satu artikel, dia digunakan juga untuk desain grafis. Oke. Jadi gini contohnya, misalkan kita pengen mungkin 3D artis atau 3D apa namanya? Pokoknya grafis ya. Pengen buat ini ya pemandangan gitu ya. Gambar pemandangan ya. Berarti kan dia butuh gambar, misalkan butuh gambar yang detail, pengen membuat scene pemandangan yang detail mungkin. Misalkan ada sungai mengalir, ada gunung, terus ada matahari. Dengan AI ini dia nggak perlu gambar detail atau mungkin dia nggak perlu gambar sampai detail sampai bagus sekali, itu nggak perlu. Dia hanya cukup membuat sketch kayak sungai. Nanti programnya itu membaca sendiri, terus dia menampilkan sungai yang asli. Bentar, kalau yang ini saya kemarin kayak pernah lihat. Jadi kayak ada orang misalnya menggambar sesuatu, terus kemudian di foto dan dia mencocokkan dengan image search di Google, itu apa juga nyambung juga ke arah situ mungkin? Iya. Mungkin konsepnya hampir sama. Jadi kan saya kurang nggak terlalu ingat detail juga. Tapi yang jelas itu artificial intelligence. Oke. Jadi dia membantu di dunia desain grafis juga gitu loh. Jadi dengan karena dia bisa beradaptasi dan mempelajari banyak data, jadi kalau pengen gambar misalkan menggabungkan antara gunung, sungai dan lautan misalkan, kita tinggal gambar sketch ngawur aja, set ngawur gunung kayak bentuk sungai, nanti programnya itu yang menjalankan sendiri. Begini dia memunculkan dengan ya jadi desainnya yang sangat bagus gitu, dan cukup seperti itu nanti kedepannya ada salah satu itu mungkin ya sekilas lah ya. Jadi di luar gaming, di luar pemanfaatannya di bidang lain gitu ya, dan pasti masih banyak lagi gitu manfaatannya. What's next? Mungkin setelah perkenalan singkat apa itu artificial intelligence gitu ya, terus yang saya mau bahas ini,
kalau di khususnya di PC gaming, jadi AI ini diperuntukkan untuk meningkatkan performa gamingnya sebenarnya. Jadi lebih kepada gini, misalkan kalau kita mau menjalankan satu game gitu ya, itu biasanya ada minimum specification hardware-nya. Oh iya. Dan itu yang paling nyebelin biasanya kalau kentang ya. Itu biasanya yang menghambat para PC gamer untuk menjalankan game kesukaannya, apalagi mungkin game-game yang baru dirilis gitu ya. Update baru dirilis. Misalkan kan ya namanya produk baru pasti akan ada pembaruan. Misalkan kalau game itu ya yang paling umum adalah ya grafisnya tambah bagus gitu loh. Ya. Dan kalau grafis tambah bagus berarti butuh hardware yang tambah kencang juga. Istilah bahasa Jawanya ya Jerbasuki mau Beo. Jadi ya segala kebaikan ini membutuhkan biaya. Jadi suatu hal yang lebih baik ya memang ada cost-nya gitu ada cost-nya. Nah, inilah peran artificial intelligence atau yang lebih spesifik dari Nvidia-nya adalah DLSS 2.0, Deep Learning Super Sampling, di mana dengan hardware yang tidak terlalu tinggi tapi dia bisa menjalankan program tersebut dengan kualitas. Nah, ini dengan kualitas sama atau hampir sama mungkin ya. Kalau kita menggunakan hardware yang asli, spesifikasi tinggi gitu loh. Ya dengan yang dibutuhkan sesungguhnya gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah punya hardware dengan spesifikasi tinggi, maka performanya akan jauh lebih baik lagi. Bisa jadi mungkin bisa main 60 fps atau ini bisa jadi PC-nya kentang tapi tetap bisa main di 60 fps 1080p gitu dengan game apa misalnya. Kalau speknya udah oke gitu, mungkin bisa main 4K dengan tenang gitu, tidak perlu khawatir tiba-tiba nge-lag di tengah jalan kan. Atau mungkin di lebih dari 60 fps kan sekarang sudah juga banyak yang monitor yang dengan frame rate yang lebih tinggi. Dan itu memang akan lebih smooth lagi. Nah, disinilah peran artificial intelligence. Jadi kenapa judulnya adalah AI for cheaper gaming. Jadi AI ini nanti kalau suatu saat ya kita juga nggak tahu karena kita juga bukan ahlinya, apakah dia akan sangat masif digunakan atau ternyata terbatas saja atau ternyata hanya terbatas saja, atau sebenarnya pengembangannya masih lama, masih butuh 10 tahun 20 tahun lagi, kita juga nggak tahu. Tapi idenya udah keluar dari sekarang. Iya, tapi produk atau penerapannya sudah ada gitu. Penerapannya sudah ada, pertanyaannya apakah akan diindustrialisasikan gitu. Tapi pasti diindustrialisasikan itu pasti, karena ini kan buktinya sudah ada di LSS 2.0 ini kan industrialisasi. Cuma semasif apakah dia akan diaplikasikan? Ini apakah nggak mendapatkan ini ya tentangan dari kayak penolakan dari produsen hardware-nya sendiri? Iya. Nah, ngomong masalah hardware, kenapa mungkin akan ada gitu ya? Karena dulu ketika belum ada AI, mungkin belum diterapkan. Cara orang meningkatkan performa itu kan dengan cara meningkatkan hardware-nya. Meningkatkan hardware-nya itu maksudnya adalah kalau dia hubungannya dengan mikro requirement-nya. Bukan. Kalau meningkatkan hardware-nya itu dia meningkatkan ini lebih teknis lagi ya. Jadi misalkan kita punya CPU nih. Dulu di CPU itu kan, CPU itu komponen lebih kecilnya itu dia terdiri dari beberapa beratus-ratus semikonduktor gitu ya. Yes. Jadi beratus-ratus semikonduktor. Nah, kalau kamu pengen meningkatkan kecepatan CPU ini, caranya adalah dengan memperbanyak semikonduktornya. Jadi semakin banyak semikonduktor yang bisa kamu masukkan di CPU ini, maka akan semakin cepat dia. Atau akan semakin kencang dia. Maka kalau kita lihat misalkan ada prosesor terbaru, itu biasanya dilihat dari ukuran semikonduktornya. Ada yang 28 nanometer, ada yang 14 nanometer. Jadi kalau semakin kecil ukuran semikonduktornya atau transistornya, itu semakin banyak yang bisa dimasukkan di ukuran yang sama gitu ya.
Jadi itu cara klasiknya dulu untuk meningkatkan performa. Kalau jadi sekarang, hardware-nya harus diperkecil supaya transistornya tambah banyak. Tapi itu ada limitnya. ya. Jadi namanya semikonduktor kan, kalau benda itu kan terdiri dari atom-atom ya. Yes. Nah, kamu mau mengecilkan semikonduktor itu kan pasti akan limitnya. Gitu. Ya sejauh ukuran atom pasti. Bisa sejauh apa itu kan terbatas sekecil juga, ya. Dan juga tambah lama tambah kecil tuh produksinya, manufakturnya juga enggak semakin sulit gitu loh. Semakin sulit berarti semakin mahal. Jadi maka produk-produk yang baru biasanya semakin mahal karena memang manufakturnya baru. Ya. Misalkan produk CPU dengan 7 nanometer misalkan, dengan ukuran semikonduktor 7 nanometer itu pasti akan lebih mahal karena manufakturnya baru. Tapi mungkin lama-kelamaan akan jadi murah karena akan ada manufacturing yang baru lagi, jadi yang lama akan jadi murah. Jatuhnya karena persaingan ya. Jadi persaingan. Itu cara klasik untuk meningkatkan performa. Tapi kalau sudah ada AI ini, aturannya jadi beda. Jadi hardwaremu yang lama nggak masalah. Tinggal ada AI ini, dia bisa memboost atau mengakselerasi performa di hardware yang lama gitu. Dengan mempelajari rintangan-rintangan yang ada, terus dia bisa, secara tanda petik ya, rintangan yang ada gitu ya. Jadi dia bisa pelajari ini celahnya di mana, kemudian dia bisa improve performance dari hardware-nya sendiri gitu ya. Iya. Jadi secara gampangannya seperti itulah. Makanya nanti ini hal yang menarik ketika artificial intelligence ini bisa di penggunaannya bisa dimasifkan. Bahkan kalau saya ngomong tadi kan masalah desain grafis itu loh. Ya. Itu kan akan ada kemungkinan artis-artis yang bikin grafis yang manual itu kan bisa aja tersingkir, karena kalau dengan AI ini kecepatannya lebih gila lagi. Misalkan artis gambar pemandangan dengan manual dengan pensil ini, dia butuh waktu misalkan mau cari inspirasi misalkan sehari. AI mungkin bisa cuma berapa menit, walaupun juga tesnya tidak semantap kalau yang asli ya. Karena manusia kan ya dia mungkin punya keunikan lah ya. Keunikan sendiri-sendiri. Tapi gimana? Jadi gimana kalau ya namanya seni kan biasanya butuh bakat ya. Nggak semua orang bisa gambar yang bagus. Nah, AI ini kan bisa diterapkan untuk orang-orang yang mungkin tidak berbakat gitu loh. Misal saya gitu. Saya misalkan butuh gambar pemandangan. Ya susah kalau disuruh kamu harus belajar di desain grafis dulu, gambar bertahun-tahun, susah. Ya mending pakai misalkan kalau misal ada gitu loh, software dengan AI gitu loh. Saya tinggal gambar sketch gunung, nanti keluar gambar gunung yang realistis yang bagus, digabungkan dengan yang lain kan beres berarti. Urusan saya gitu. Tanpa harus mungkin nyewa desainer mahal mungkin. Ya, itu ada plus minusnya juga berarti kan ya. Makanya jadi kalau menurut saya pasti akan ada implikasinya untuk pro kontra. Dan penggunaan AI ini bisa di berbagai bidang sebenarnya, nggak cuma kalau yang kita bahas ini kan karena ini di gaming ya, di yang kita bahas udah ada bahannya untuk yang gaming ya. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita ada waktu dan udah punya bahannya untuk ngebahas penerapan ini untuk di desain grafis, mungkin kita akan bahas juga kali ini. Menarik itu. Mungkin Bung Putut yang sering tertarik dengan desain grafis atau sejenisnya. Ya. Jadi punya wacana-wacana tentang AI di desain grafis. Mungkin akan kita bahas ke situ kalau misal nanti udah lumayan hangat bahannya gitu ya. Udah mateng, kita bisa share gitu. Ya. Terus kalau dari tadi kan saya ngomong di LSS gitu ya, Deep Learning Super Sampling 2.0 gitu. Ya. Berarti kan ada 1.0-nya gitu ya. Oke. 1.0-nya ini memang kalau di pasaran ini agak gagal. Jadi dia gagal memenuhi janji yang saya omongkan tadi, bisa running dengan hardware yang
spesifikasi rendah tapi dengan kualitas yang mulai sama. Kemarin gimana? Kasusnya gimana nih? Kasusnya adalah jadi gini, berarti kita harus cerita agak spesifik tentang apa itu DLSS dan fungsinya di game itu sebenarnya apa sih? Meningkatkan performanya itu bagaimana gitu ya. DLSS ini adalah Deep Learning Super Sampling. Jadi dia ini adalah satu feature yang dijual oleh Nvidia, salah satu perusahaan graphic card. Jadi kalau kita beli graphic cardnya, kita akan dapat feature atau kita bisa menggunakan featurenya yaitu DLSS, Deep Learning Super Sampling. Nah, cara kerja Deep Learning Super Sampling ini sebenarnya gini. Ketika ini sebenarnya saya bahas juga di podcast yang sebelumnya di Resolution NPC Part gitu ya. Ada kemarin ya. Ada hubungannya. Jadi kalau namanya menjalankan game itu kan sebenarnya yang kita lihat ini kan, yang kita lihat ketika kita ngegame kan monitornya ya Bung Putut. Ya. Monitornya dan grafisnya yang kita lihat. Yes. Nah, untuk menampilkan grafis ini dia kan butuh processing unit yaitu prosesor. Ya. Apa? Kok prosesor? Ya prosesor juga penting tapi PC kita butuh personal computer untuk memproses data itu. Nah, lebih spesifik lagi kalau hubungannya dengan grafik itu yang bekerja lebih banyak adalah GPU-nya atau graphic processing unit, di mana ini sebenarnya sama-sama prosesor tapi peruntukannya adalah dia khusus untuk memproses data yang berupa grafis atau gambar. Oke. Terus, nah DLSS ini adalah ketika kita main game itu pengaruh resolusi itu sangat besar. Jadi misalkan kalau kita main satu game, misal apa Bung Putut, kalau kita main misalnya game ini deh, GTA 5 misalnya gitu. Nah, GTA 5 kita main GTA 5. Misalkan di PC saya main GTA 5 di resolusi 1080p, saya dapat bisa main 60 fps gitu ya. Tapi ketika saya naikkan resolusinya di 4K misalkan, mungkin nggak sampai 60 fps gitu. Karena pixel yang harus di render gitu ya, pixel yang harus ditampilkan itu lebih banyak lagi, makanya kerjanya akan lebih berat lagi. Nah, terus fungsinya DLSS itu apa? Nah, DLSS ini dia mampu menampilkan resolusi yang tinggi tanpa harus membebani hardware-nya. Oke. Tapi caranya bagaimana? Jadi karena kan ini feature di graphic card-nya Nvidia ya. Jadi di graphic card-nya Nvidia itu mereka punya salah satu bagian di prosesornya itu yang disebut Tensor Core. Jadi Tensor Core ini dia core atau mungkin inti dari prosesor ini yang khusus untuk menjalankan Deep Learning Super Sampling ini. Jadi menjalankan program AI ini. Dimana kalau ini program AI ini berjalan, Tensor Core ini berjalan, maka kerja dari GPU yang lain, jadi ada Tensor Core, ada shader gitu ya, shader core. Jadi di shadernya ini bebannya akan berkurang. Jadi dia bisa mengurangi beban shadernya, akhirnya performanya bisa naik. Nah, bisa naik. Jadi caranya itu seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Iya, dasar pola pikirnya. Dasar pola pikirnya itu. Tapi sebenarnya juga tidak sesederhana itu, karena ini kan AI. Kalau kita ngomong masalah tadi bahwa dia harus diekspos ke data berkala, cukup banyak dan berkala. Jadi Nvidia ini punya satu superkomputer besar gitu ya, DGX. DGX Nvidia punya DGX, jadi superkomputernya yang khusus untuk hal ini mempelajari datanya itu tadi, jadi mengembangkan deep learningnya itu. Oke. Jadi kita nggak bisa langsung misalkan gini sekali ternyata sudah ada di DLSS-nya langsung bisa diterapkan semua, ya nggak bisa. Jadi Nvidia juga butuh mengembangkan itu, jadi punya pengembangan, nanti softwarenya ini diupdate, jadi pengguna graphic card-nya bisa mendownload updatean ini
supaya bisa diterapkan di GPU-nya. Nah, sehingga nanti game-game yang sudah bisa kompatibel dengan DLSS ini dia bisa memanfaatkan fitur tersebut gitu. Nah, terus masuk ke cara kerjanya lagi. Jadi sebenarnya DLSS ini diperuntukkan untuk bagaimana caranya supaya game dengan resolusi rendah itu bisa ditampilkan di monitor kita dengan resolusi yang tinggi. Jadi misalkan gini, aslinya misalkan kalau kita main GTA 5 gitu ya. Kalau kita main di 4K, maka pixel yang dirender itu semuanya dibebankan oleh di GPU-nya. Tapi kalau dengan DLSS 2.0 ini atau DLSS ini, yang dirender itu bukan 4K beneran gitu loh. Yang dirender itu bisa jadi cuma 1080p. Tapi yang ditampilkan adalah 4K. Dan kualitasnya itu hampir sama dengan 4K yang asli gitu ya. Yang tanda petik asli itu. Ini tapi kan kita bahasnya untuk game yang kekinian gitu ya. Iya. Tapi gimana kalau semisal ini diterapkan ke game yang zaman dulu gitu? Jadi ya pasti akan lebih. Enggak, misalnya kan kita tarik ke belakang, misalnya pada tahun 2000-an awal gitu kan, kita mungkin main game-game dengan spek rendah gitu, mungkin nggak ke upgrade nggak kan ya? Jadi kayak ya tergantung AI-nya itu tadi, Bung Putut. Jadi deep learning super sampling apakah dia mempelajari atau dia kena input data dari game itu gitu loh, dari game yang lama itu gitu. Jadi dia nggak bisa langsung diterapkan sama rata semua game bisa, itu nggak bisa. Walaupun di DLSS 2.0 ini Nvidia mengatakan kalau yang di DLSS yang versi pertama ya, memang dia harus punya data spesifik dari gamenya. Jadi misalkan kalau main GTA 5 berarti harus ada data dari GTA 5 dipelajari AI-nya. Jadi lama-kelamaan dia bisa improve, baru dia bisa diterapkan di GTA 5. Tapi di DLSS 2.0 ini kata Nvidia sih, nggak tahu itu benar atau enggak. Dia nggak pakai game yang spesifik. Jadi dia cuma pakai software yang umum aja. Terus dia improve data, jadi datanya di expose ke machine learning-nya, ke deep learning-nya. Nanti dia bisa diterapkan ke hampir semua game. Jadi itu kelebihannya di DLSS 2.0. Walaupun pembuktiannya saya juga kurang tahu apakah itu bisa diterapkan benar-benar seperti itu gitu ya. Jadi di situ. Jadi dia bermain di resolusi, bagaimana caranya yang di-render itu resolusi rendah itu. Misalkan 1080p, tapi yang ditampilkan ke kita itu 4K gitu loh. Oke. Nah, kalau mau menampilkan itu ya caranya ya dengan AI itu tadi, supaya nggak membebani shadernya itu tadi. Jadi processing unitnya tidak terbebani dengan harus merender 4K, karena dengan pixel yang banyak kan pasti kerjanya juga akan tambah berat gitu. Ya. Nah, itu yang revolusional ya. Bayangkan misalkan kalau Bung Putut punya PC yang ya hitungannya mungkin kentang lah. Ya. Tapi bisa main game AAA terbaru dengan 60 fps lancar gitu loh. Hanya dengan ya kalau saat ini dengan membeli GPU-nya Nvidia gitu. Ada fiturnya di DLSS. Oke. Yang udah terafiliasi dengan AI ini gitu ya. Maka itu kan akan berimplikasi, misalkan kalau PC gamer kan misalkan setiap berapa tahun harus ganti gitu ya. Tapi kalau AI ini bisa diterapkan dengan sangat bagus, mungkin 10 tahun atau 20 tahun baru ganti hardware misalkan. Tapi itu too good to be true ya. Iya. Saya khawatirnya kalau setiap kali mendengar berita yang too good to be true itu it's not true ya. Iya, justru lebih cenderung ke hoax gitu. Tapi kan ini sebenarnya isunya sudah ada gitu. Aplikasinya sudah ada. Cuma apakah bisa semasif itu, semulus itu kah? Itu. Kita juga masih timbul pertanyaan. Dan menurut saya ini teknologi yang di antara berbagai fitur baru di PC gaming, ini teknologi yang paling menarik.
Yang paling menarik ya. Karena akan ada hubungannya dengan paling menarik bagi konsumen terutama. Konsumen. Tapi nggak tahu ya bagi produsen ya. Ya, makanya itu karena cara klasiknya dulu gitu. Jadi mengecilkan transistor, pokoknya transistornya kalau istilah di dunia teknologi adalah brute force. Okay. Jadi caranya ya dengan menambah jumlah, menambah pekerjaannya. Brute force, pokoknya hantam aja. Jadi tambah lama ya tambah gede, digedein lagi. Tapi kan ada batasnya. Nah, AI ini bisa melampaui batas itu gitu. Bisa mungkin melampaui batas itu. Kita nggak ngomong bahwa ini pasti akan berhasil, enggak, tapi ada kemungkinan di situ. Oke. Nah, dan yang lebih menarik lagi, kalau dari Bung Putut sendiri, kalau memang benar gitu ya, berandai-andai kalau benar AI ini bisa diterapkan dengan semulus itu gitu. Kira-kira apa yang terjadi, apa dengan industri teknologi atau gaming secara umum gitu, implikasinya akan seperti apa? Iya. Ini kan menyebabkan jadi adanya ini ya, ketimpangan supply dan demand jadinya. Jadi akan permintaan itu akan bergeser. Permintaan yang awalnya mereka harus, kita bisa bilang upgrade. Jadi yang itu kita bisa bilang rutin mungkin bagi beberapa orang mungkin setahun sekali bisa, terlalu lama setahun sekali, mungkin bisa 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali mereka. Karena mungkin memang butuh juga, memang perlu ya kan, karena saking pekerjaan, karena pekerjaan atau mungkin karena memang hobi gitu kan, mereka akan terus upgrade gitu. Dan itu kan mereka statusnya sebagai konsumen dari hardware, produsen hardwarenya. Dan dengan adanya terobosan ini, itu nanti apakah sesuatu apa ya? Jadi ini kan seperti merebut pasar gitu. Jadi dia akan merebut pasar dari yang awalnya itu tidak melulu bukan kompetitor langsung. Jadi awalnya mereka bukan kompetitor langsung. Mungkin bekerja sama. Jadi contohnya misalnya gini, ada keluar game terbaru dengan grafis yang bagus, butuh spek tinggi. Maka kalau orang beli game ini berarti juga harus butuh hardware yang baru juga. Jadi gitu udah spesifik gitu kan. Ini kan jadi menyebabkan adanya clash. Jadi ada munculnya konflik kepentingan dan jadi head to head. Nah, jadi yang awalnya bukan simbiosis mutualisme, yang awalnya bukan musuh, tiba-tiba menjadi musuh. Nah, ini apakah bisa diterapkan? Apakah yakin bisa diterapkan? Soalnya sih kalau kita lihat di industri kebanyakan ya, kalau misalnya persaingan, yang namanya persaingan itu pasti ada di setiap produsen atau setiap, kita bisa bilang pabrik lah gitu lah, setiap pabrik lah ada lah gitu kan. Jadi ketika pabrik sebelah memunculkan inovasi, maka dianya juga akan menginovasi. Nah, ini tiba-tiba dia dipertemukan dengan orang yang seharusnya bukan jadi kompetitornya gitu. Jadi awalnya dia nggak ada musuhnya, bukan musuhnya sama si Nvidia ini mungkin ya. Jadi tiba-tiba jadi harus berkontak. Nah, ini apakah yakin akan bisa diterapkan atau mereka akan bagi-bagi profit aja gitu. Tapi yang menarik, Bung, ini DLSS 2.0 ini dikeluarkan oleh produsen hardware. So Nvidia kan jualan video card, graphic card gitu ya. Tapi dia mengeluarkan feature ini gitu loh. Jadi kan maksudnya gini ya, dia kan maksudnya video, misalnya ini awalnya hanya bersaing dengan antara A dan B saja, tapi si A yang karena dia mengupgrade ini, dia kan akan berkonfrontasi dengan banyak orang. Nah, itu apakah benar-benar bisa diterapkan kayak gitu? Ya itu, tapi konfliknya mungkin belum ada kalau di sekarang ini ya. Jadi belum kelihatan. Soalnya karena masih konsep, jadi belum diterapkan secara masif, jadi belum kerasa kerugiannya gitu. Iya, dan juga ya ada peningkatan performa itu ada, tapi masih lebih efektif kalau sekarang ini brute force gitu ya. Jadi dengan mengupgrade hardware-nya itu akan lebih efektif.
Tapi ini sudah ada pembuktian walaupun belum semua, tapi memang bisa seperti itu. Oke. Nah, yang menarik itu tadi ini dikeluarkan oleh Nvidia yang notabene adalah produsen hardware gitu loh. Nvidia di situ, jadi kan dia malah menambah apa ya? Bisa nggak kita bilang menambah musuh gitu nggak? Ya mungkin petanya belum jelas karena kita juga belum mempelajari sebenarnya nanti yang disebut musuh atau malah mungkin mereka akan koalisi gitu ya. Kita juga nggak tahu. Cukup satu yang kerja semua profit gitu. Tapi ada juga yang menarik gini. Kenapa ada alasan lagi kenapa Nvidia mengeluarkan DLSS 2.0 ini atau Deep Learning Super Sampling, jadi bisa meningkatkan performa tanpa harus mengupgrade hardware-nya, walaupun ada hardware-nya ya, yang saya sebut Tensor Core itu dia harus ada karena dia ini didesain khusus untuk menjalankan deep learning-nya itu. Jadi dia lebih efektif kalau dijalankan oleh Tensor Core. Jadi tetap ada kaitannya dengan hardware tapi nggak seperti zaman dulu yang harus di upgrade secara lebih masif untuk meningkatkan performa. Tapi ada satu yang menarik, jadi ada alasan lagi kenapa Nvidia ini mengeluarkan DLSS, karena dia punya satu feature lagi, yang itu feature ini sangat memberatkan kerja GPU. Nah, jadi kalau sekarang feature ini dipakai, jadi namanya ray tracing gitu ya. Ray tracing ini kan artinya kalau kita lihat di game ada efek lightning gitu ya. Efek lightning. Nah, ray tracing ini dia lightning-nya ini meniru lightning di dunia nyata. Jadi misalkan kalau lightning kena benda dia akan memantulkan cahaya lagi, terus kena lagi akan memantulkan lagi, terus memantulkan. Nah, dia ray tracing ini konsepnya seperti itu. Nah, sementara untuk menjalankan ray tracing ini, jadi efek lightning ini dia butuh butuh komputasi yang besar, jadi butuh kerja yang besar gitu. Nah, karena dia menerapkan ray tracing ini, maka performanya akan turun. Jadi misalkan ada game dengan misalkan GTA 5 itu ya. Kalau yang beneran ray tracing misalkan ada Battlefield 5 itu ya. Kalau feature ray tracing ini nggak diterapkan, dia komputer yang spek tinggi ini bisa menjalankan gamenya mungkin di 60 fps lebih. Tapi ketika ray tracing ini dijalankan, komputer ini hanya mampu menjalankan gamenya di 30 fps atau jadi performanya bisa hilang 50%-nya. Karena saking beratnya komputasi ray tracing ini. Nah, fungsinya DLSS adalah membantu meringankan kerjanya. Jadi ray tracing ini bisa jalan tapi performanya nggak terlalu turun. Jadi ada alasan juga kenapa yang mengeluarkan ini malah produsen hardware, karena dia punya feature ray tracing itu. Nah, kalau dia nggak punya feature ray tracing itu, mungkin dia nggak akan mengeluarkan juga. Karena ngapain? Karena akan rugi sendiri dia jualan hardware tapi mengeluarkan program yang bisa meningkatkan performa tanpa harus mengupgrade tanpa harus mengupgrade video cardnya gitu. Jadi ada trade off lah intinya. Jadi nggak semata-mata, karena ya namanya korporasi pasti intinya kan cari untung. Jadi profit oriented ya. Jadi deep learning ini dikeluarkan pasti ada hitung-hitungannya lah ya, ada hitung-hitungan investasinya untuk ke depan. Nah, sebenarnya yang lebih menarik lagi kalau model deep learning ini bisa diterapkan di bukan khusus hardware gitu ya. Misalkan saya tinggal download program di GPU saya yang AMD ini juga bisa menerapkan yang seperti deep learning super sampling gitu. Saya akan dapat performa yang lebih tinggi dengan hardware yang sama. Nah, itu kalau bisa sudah sampai situ, itu sudah dewa. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya kalau bagi saya sih. Itu. Kita ada tanggapan lagi Bung Butut mengenai AI ini.
sekilas lah ya. ya. Saya rasa cukup menarik dari awal konsepnya kita membahas tentang ini. Tapi kita akan benar-benar ditunggu untuk update-nya, apakah ya penasaran aja ini apakah benar-benar nanti bisa diproduksi secara masif. Nah, kita tunggu update selanjutnya aja mungkin. Karena implikasinya nggak akan sangat besar gitu ya. Iya, benar banget. Merubah peta industri teknologi. Jadi juga lifestyle-nya juga akan berganti. Iya, di mana AI atau mungkin akan terjadi itu Terminator itu. Ini akan mengubah, kita bisa bilang ini akan mengubah banyak hal gitu. Iya, ya siap-siap aja gitu. Tapi memang perubahan nggak bisa dihindari. Ya. Seperti dulu zamannya analog, sekarang sudah banyak digital, akhirnya mau nggak mau memang harus menyesuaikan. Semua orang yang digital bisa, gitu. Akan tersisihkan ya. Seperti dulu media mendengarkan lagu kan mungkin kaset hitam, piringan hitam. Sekarang sudah bergeser, orang lebih praktis pakai HP di HP-nya nyimpan dengan format MP3 atau streaming menggunakan aplikasi yang sudah banyak di pasaran gitu kan. Jadi kalau dulu kita harus namanya hardware kan makan tempat ya. Di kaset kita harus punya tempat penyimpanannya. Sekarang hanya kotak segenggaman HP ini kita bisa mendengarkan lagu yang sangat apapun dari siapapun. Nah, itu kan salah satu perubahan yang nggak bisa dihindari dan implikasinya ya sekarang tutup pabrik-pabrik toko-toko kaset. Dulu masih zaman saya masih ini. Zaman saya sekolah dulu masih mendengarkan musik itu ya beli kaset gitu. Ya. SMP terakhir beli kaset kayak gitu. Tapi sekarang ya mau nggak mau emang harus ngikuti, dan bagi pelaku industrinya juga mereka tidak lagi beradaptasi gitu. Tidak lagi berkontak dengan fisik gitu loh, fisik semata. Jadi mereka sudah mulai digital melalui platform yang lain ya. Memang seperti itulah yang namanya perubahan, memang tidak bisa kita hindari gitu ya. Dan begitu juga dengan AI. Menurut saya begitu juga dengan artificial intelligence. Jadi tinggal kuat-kuatan aja siapa yang lebih butuh, karena kan namanya konsumen adalah raja. Jadi nanti pasti produsen yang akan menyesuaikan ke konsumen, bukan konsumen yang menyesuaikan ke produsen, kecuali Apple. Ya itu pasti ada pengecualian di berbagai hal itu. Kecuali Apple. Kalau Apple kan konsumennya yang menyesuaikan kan. Mahal, sip, oke. Ya, mungkin cukup di sini ya pembahasan kita tentang ini tentang AI for cheaper gaming di LSS 2.0. Tapi kalau teman-teman pengen pembahasan lebih detail itu banyak sih sumbernya. Jadi banyaklah searching di Google tentang di LSS 2.0 tentang AI, tentang ini sudah cukup banyak dan cukup menarik. Mau cari yang sangat teknikal juga ada, mau cari yang mungkin benchmark game yang pakai di LSS juga sudah ada. Jadi peningkatan performa memang sudah terlihat gitu ya. Itu ada lagi Bung Putut? Cukup sih. Cukup lah ya, kita sudah panjang lebar ngomong ini. Terima kasih sudah mendengarkan Streetwave Podcast di segmen Street Tech. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan selamat beristirahat. Oke.